Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Koswara Mekanik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sudut kisar dan sudut helik. Apa itu sudut kisar? Apa itu sudut helik? Misalnya ini ulir ganda ini ulirnya miring. Nah, itu miringnya berapa derajat? Ya, itu adalah sudut kisar. Dan ini juga roda gigi helik, ya. Jadi ini juga miring, ya. Kemudian ini roda gigi cacing, ya. Ini kan rodanya sedikit miring, ya. Itu miring sesuai dengan sudut kisar. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya terangkan dulu apa itu sudut kisar, apa itu sudut helik. Ya. Baiklah, inilah gambarannya, ya. Di sini ada gambar nih. Ini gambar ulir, saya sket aja ya. Di sini ada ini sudut kisar nih. Ini lead angle, ini helical angle ya. Jadi lead angle itu sudut kisar. Ya, sedangkan helical angle ini ya. Jadi ini beta ya, ini alfa. Jadi antara kalau dijumlahkan alfa tambah beta 80 derajat. Ini adalah sudut kisar. Nah, sedangkan yang ini ya, ini sudut helik yang ini ya. Nah, sekali lagi ini sudut helik. Ya, ini sudut kisar. Nah, apa pengertiannya sebagai berikut? Ini sudut kisar atau lead angle adalah sudut antara bidang miring dengan garis tegak lurus sumbu. Jadi sekali lagi ya, sudut kisar adalah sudut antara bidang miring dengan garis tegak lurus sumbu. Jadi ini sudut kisar ya, bidang miring dengan garis ini ya, tegak lurus sumbu. Ini sudut kisar. Sedangkan ini sudut helik. Nah, pengertian sudut helik sebagai berikut. Sudut helik atau helical angle adalah sudut antara bidang miring atau garis miring dengan garis sumbu. Nah, ini ya. Ini bidang miring, ini garis sumbu. Itu aja bedanya ya. Nah, coba lihat ya di antara ulir ini, di antara dua ulir ini. Ini sama modul 2, tapi yang ini lebih miring ya. Ini karena majemuk 5. Kalau ini ulir tunggal ya, satu ulirnya. Ini tentu ini lebih miring. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya, buat apa sudut kisar dihitung misalnya ya, buat apa? Itu ada gunanya. Pertama, untuk kalau bikin ulir, terutama ulir ini, ulir majemuk, itu sudut kisarnya harus diketahui nanti untuk menentukan sudut bebas pahat ya. Jadi sudut bebas pahat itu harus lebih dari sudut kisar. Misalnya sudut kisar 10 derajat, maka sudut bebas harus lebih dari 10. Misalnya 15 atau 16 derajat. Kemudian sudut kisar juga digunakan untuk, terutama untuk roda gigi cacing ini, digunakan untuk menentukan atau menghitung sudut kemiringan roda gigi ya, roda gigi cacing. Misalnya ini ya, ini roda gigi cacing itu miringnya berapa derajat. Jadi sama dengan ini kemiringannya. Coba lihat tuh, kan masuk. Nah, ini berapa derajat ya, kita ukur. Nih, kemiringannya itu 4 kurang lebih ya. 4,3 derajat ya, kurang lebih ya, 4,3 derajat. Ini sesuai dengan kemiringan sudut kisar ulir. Baiklah, kalau tadi pengertian sudut kisar itu apa, sudut helik itu apa. Nah, sekarang bagaimana rumus-rumusnya?
Untuk sudut kisar, ya sudut kisar nih rumusnya adalah nih tangan alfa sama dengan P per Pi kali dt ya. P itu kisar atau gang, ya. Ini Pi, dt diameter tusuk. Kalau untuk sudut helik kebalikannya, ya tangan beta sama dengan Pi kali dt per P. Kebalikan dari ini kan, ini kalau ini P per Pi dt, kalau ini Pi dt per P. Itulah rumusnya ya. Jadi terbalik. Karena saling berlawanan kan antara sudut kisar dan sudut helik. Kalau ini kan ini sudut kisar, ini sudut helik. Ya. Jadi sudut kisar tambah 80 derajat. Baiklah. Kalau dalam ulir cacing, ulir itu kisarnya diketahui, sudutnya dihitung, ditentukan. Ya, beda dengan ini, beda dengan gigi helik ini. Kalau gigi helik sudutnya diketahui, misalnya berapa derajat ini ya, 45 derajat misalnya ini. Jadi sudutnya diketahui, kisarnya dihitung. Terbalik ya, sekali lagi, kalau ulir ini ya, kisarnya diketahui, sudutnya dihitung. Kalau helik, sudutnya diketahui, baru kisarnya dihitung ya. Untuk perhitungan nanti pada pembuatan di mesin pris. Baiklah, ini contoh perhitungan ya. Pertama ulir cacing modul 2 tunggal ya, yang ini ya. Kisar P sama dengan Pi kali M, 3,14 kali 2 yaitu 6,28. Nah, tangan alfa P per Pi dt ya, sesuai dengan rumus tadi, di mana dt adalah diameter luar dikurangi 2 modul, ini 26 ya. Nih tangan alfa 6,28 bagi 3,14 kali 26 ya. Hasilnya tangan alfa 0,0769. Alfa 4,4 derajat. Jadi ini 4,4 derajat ya, sudut kisarnya. Ya, sama dengan gigi ini 4,4 derajat ya. Kalau tadi yang ini, sekarang yang ini ya, yang ini ganda 5 nih, ulir majemuk 5 modul 2 nih ya. Ulir cacing modul 2 majemuk 5 nih, diameter luar 30 sama ya 26. Kisarnya ya P 5 kali Pi kali M ya, 5 kali 3,4 kali 2 nih 31,4 mm ya kisarnya. Sehingga rumusnya tangan alfa sama dengan Pi per Pi dt ini ya, 3,14 dibagi 3,14 kali 26 ini 0,3846. Sehingga alfa sama dengan 21 derajat ya. Yang ini 21 derajat ya, miring sekali. Tadi yang ini 4,4 derajat. Miring tapi sedikit ya. Nah, terakhir ini roda gigi helik ya. Ini modul 2 ya. Sudutnya 45 derajat. Kisar ya, atau lihat di rumus. Ini cara hitungnya ya. Ini tangan beta terbalik ya, Pi kali dt per P. Nah, yang dicari kan tadi yang dicari kisarnya. Ya, kisar benda kerja. Sudutnya diketahui, ini kisarnya berapa, yaitu rumusnya sesuai dengan ini kan, dibalik aja ya, P sama dengan Pi dt per tangan beta. Ini kan 45 derajat, tangan 45 1. Jadi P sama dengan 3,14 kali 34 per 1, 106,8 mm ya. Jadi ini kisarnya ya, kisar gigi ini 106,8 mm. Kisar ini nanti digunakan untuk menghitung rangkaian roda gigi di mesin pris, itu sebagai penggerak yang digerakkan ya, sebagai DN. Jadi 106 nanti disesuaikan dengan roda gigi yang ada di mesin pris atau roda gigi perantara. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang roda gigi, tentang sudut kisar dan sudut helik.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.